الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, lanjutkan pelajaran Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid, di mana kita telah menyebutkan dalil-dalil tentang iman itu bisa berkurang sebagaimana iman juga bisa bertambah. Yang ini merupakan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata beliau rahimahullah, tanbihun, peringatan, adillatu ziyadatil iman hiya aydan adillatu nuqsanihi. Dalil-dalil tentang penambahan iman itu juga merupakan dalil-dalil yang menunjukkan iman itu berkurang. Fa'innahu qabla ayyazida kana naqisa. Sebab iman itu sebelum bertambah, maka tentu dia kurang. Oleh karena itu dia bisa menerima penambahan. Oleh karena itu dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang penambahan iman, itu juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Fahadhil ayatud dallatu ala ziyadatil iman. Maka ayat-ayat ini yang menunjukkan adanya penambahan iman, mantuquha yadullu ala ziyadatil iman. Secara mantuq, secara nas, itu menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Wa mafhumuha, dan secara mafhum yang difahami dalam kandungan nas-nas tersebut, yadullu ala nuqsanihi, menunjukkan bahwa iman itu juga bisa berkurang. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa berdasarkan dalil-dalil iman itu sebagaimana ia bisa bertambah, maka ia pun bisa berkurang. Faidatun, kemudian faedah yang berikutnya, kullu mu'min muslim wa la yan'akisu. Setiap mukmin itu muslim dan tidak sebaliknya. Karena tingkatan iman itu lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Tingkatan di dalam agama ini, yang pertama Islam, yang kedua iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan, dan itu tingkatan yang tertinggi. Maka setiap mukmin, maka dia pasti muslim. Sebagaimana setiap muhsin yang mencapai derajat ihsan, dia pasti mukmin dan muslim. Namun tidak setiap muslim itu mukmin, karena muslim tingkatan yang di bawah daripada tingkatan iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang yang berasal dari pedalaman, mereka mengatakan kami mukmin. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, kalian belum mencapai tingkatan iman, namun hendaknya kalian mengatakan kami berislam. Mengapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka ini ayat jelas menunjukkan bahwa iman itu lebih tinggi tingkatannya daripada tingkatan Islam. Ini dari ayat. Dan dari hadis, wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada sekelompok orang, yaitu memberi harta atau memberi harta rampasan perang. Wa Sa'dun jalis, dalam keadaan Sa'd bin Abi Waqqas sedang duduk melihat pembagian itu. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seseorang, yakni tidak memberikan pembagian itu kepadanya, yang dia lebih aku senangi. Huwa a'jabuhum ilayya. Dia orang lebih aku suka daripada yang diberikan sebagian dari harta tersebut. Namun orang ini yang aku lebih senang kepadanya, dia justru tidak mendapatkan bahagian. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka an fulan. Wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? yakni engkau tidak memberikan kepadanya. Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat dia seorang mukmin. Faqala,
Au musliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin saja dia muslim, yakni belum mencapai tingkatan mukmin tapi dia muslim. Fasakattu qalilan, maka aku pun diam sejenak. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati, lalu kemudian mengalahkan aku apa yang aku ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak lama kemudian beliau penasaran lagi. Fa'udtu limaqalati, maka aku ulangi lagi ucapanku kepada Nabi. Faqultu, maka aku mengatakan, malaka an fulanin, ada apa engkau dengan si fulan? Mengapa engkau tidak memberikannya? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah aku memandangnya dia seorang mukmin. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw musliman, atau mungkin saja dia muslim, yani belum mencapai tingkatan mukmin. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati, lalu kemudian aku kembali penasaran, mengalahkan aku apa yang aku ketahui dari Nabi, yakni beliau penasaran kembali untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi pertanyaanku. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya, atau mungkin dia seorang muslim. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'du, wahai Sa'ad, inni la u'tir rajul, sesungguhnya aku berikan sesuatu kepada seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sementara yang lain yang aku tidak berikan, aku lebih senang kepadanya, aku lebih cinta kepadanya. Mengapa? Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar, karena khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membalikkan dia, melemparkan dia ke dalam api neraka, yaitu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dengan tujuan untuk semakin menguatkan keimanannya dan menjadikan kecintaannya kepada Islam. Apakah dia baru masuk Islam, ya, atau dia memiliki keimanan yang lemah, dikuatkan. Boleh jadi dengan pemberian sebagian dari materi kepada orang tersebut menyebabkan dia semakin cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, boleh jadi yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang mungkin lebih kuat. Sementara yang aku berikan itu keimanannya lebih lemah. Karena aku khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam api neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menjadi syahid bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dia mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau dia seorang muslim. Artinya belum mencapai tingkatan iman. وانظر تفسير ابن كثير عند تفسير سورتي الحجرات والذاريات. Silahkan engkau merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan dua surah, yaitu suratul Hujurat dan surah Adz-Dzariyat. Faidatun ukhra, faidah yang lain, al-Islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini tentang pengertian Islam dan iman. Bahwa Islam iman itu apabila berkumpul, idza ijtama'a, apabila berkumpul menjadi satu, iftaraqa, maka memiliki makna yang berbeda. Ya, Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Wa idza iftaraqa, akan tapi apabila dia terpisah, misalnya hanya disebut Islam saja atau disebut iman saja, maka keduanya berkumpul. Artinya ketika disebut Islam saja, maka iman itu sudah masuk ke dalamnya. Atau ketika disebut iman saja, maka Islam pun sudah masuk ke dalamnya. Ini makna dari ucapan para ulama bahwa Islam dan iman itu apabila berkumpul maka keduanya memiliki makna yang berbeda, dan apabila dipisahkan maka keduanya memiliki makna yang sama. Sama halnya seperti perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau dikumpulkan bersama maka fakir dan miskin itu memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau hanya disebut fakir saja maka miskin sudah masuk ke dalamnya. Dan kalau disebut miskin saja, maka fakir sudah termasuk di dalamnya. Ai idza dzukira al-Islam wahdahu dakhala ma'ahu al-iman, yaitu apabila hanya disebut Islam, maka iman masuk bersamanya. Sudah termasuk definisi iman di dalamnya. Wa idza dzukira al-iman wahdahu dakhala ma'ahu al-Islam, dan apabila disebut iman saja, maka sudah termasuk ke dalamnya Islam. Wa idza dzukira ma'an, namun apabila disebutkan bersamaan di satu tempat,
Seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis Jibril, yufassarul islamu bil a'mali zahir. Maka Islam itu ditafsirkan, diterangkan yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat, puasa, haji, zakat. Yang ini semuanya berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan secara zahir. Wa yufassarul iman bi a'malil qalbi. Sedangkan iman ditafsirkan dan dijelaskan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Raji' kitab al-iman li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Silahkan kamu merujuk kepada kitab al-iman karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Faidatun thalitha, faidah yang ketiga, al-mu'minuna qisman, bahwa kaum mukminin yang mencapai tingkatan iman itu ada 2 bagian. Yang pertama sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lain. Wahumul muqarrabun, mereka orang-orang yang semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah sehingga mereka didekatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, semangat dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ashabul yamin, mereka disebut ashabul yamin, wahumul abrar, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa menjalankan kewajibannya dan meninggalkan larangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.